Oke, sesuai dengan program pemerintah, setiap masyarakat wajib untuk cek kesehatan gratisnya. Jadi sekali setahun minimal. Jadi CKG biasanya ada di puskesmas, ada di posyandu Pospindu ya, posyandu balita, di pos lansia juga dilaksanakan. Dalam CKG yang perlu diperiksa ditanyakan itu adalah tensi, pengukuran tinggi badan, berat badan, pemeriksaan darah, itu kolesterol atau asam urat, kemudian pemeriksaan mata, pemeriksaan gigi, lebih ke screening saja ya, pertanyaan-pertanyaan. Mungkin itu saja. Jadwal besok di inspektorat. Kurang-kurangi kalau potong-potong. Ada pemeriksaan apa ya? Kemarin ya Pak Inspektur WA tanya. Paling tinggi di dalam kandungan rokok itu tar, nikotin, dan CO. Kalau CO ini, dia gabungan dari 4.000 zat senyawa kimia termasuk tar dan nikotin itu kan kalau dibakar dalam satu batang rokok maka menimbulkan asap. Asap itu yang namanya karbon monoksida. Nah, asap CO ini yang kita takutkan karena dia masuk dalam aliran darah. Di dalam aliran darah itu terdapat namanya hemoglobin atau sel darah merah. Yang mana sel darah merah ini fungsinya mengikat oksigen. Nah, kalau kadar CO ini atau dari 4.000 zat senyawa ini masuk ke dalam melalui asap yang tadi, dia masuk ke dalam aliran darah, dalam pembuluh darah kita, maka dia akan merusak namanya hemoglobin tadi, sel darah merah. Nah, orang kena hipertensi dan stroke atau serangan jantung itu rata-rata kebanyakan karena CO tadi merusak sel darah merah kita, maka sel-sel darah merah kita yang mati dia akan menempel di dinding kolesterol mati menempel di dinding arteri. Disitulah terjadi penumpukan. Maka kalau terjadi penumpukan lama-kelamaan maka ada penyempitan. Kalau penyempitan, darah yang mengalir itu tidak seutuhnya mengalir dengan baik, maka ada tekanan di penyempitan itu, maka sering tekanan darah tinggi, hipertensi. Nah, kalau terjadi penumpukan seutuhnya atau tersumbat, maka darah yang mengalir tidak seutuhnya bisa kena stroke, orang kena stroke. Nah, kalau terjadi pembuluh darah otak, biasanya pembuluh darah otak pecah dan turun ke jantung bisa menimbulkan serangan jantung. Nah, 3 faktor ini yang paling ditakuti oleh CO tadi saya bilang. Nah, ini alat namanya smoke laser. Alat yang dapat mengukur kadar CO dalam darah. Nanti sebentar kita akan ukur kadar CO-nya dalam darah Bapak itu ada berapa persen. Nah, kalau Bapak ada di level aman, oke, level tidak. Ini level warning dan ini level peringatan, level berbahaya. Yang ini yang peringatan ya. Kita mulai Bapak ya. Di sini ada waktu 15 detik Bapak ya. Nanti saya pakai di detik ke-5 yang terakhir. Karena kebanyakan dari 15 detik itu orang tahan napas itu agak jauh. Yeah. Kalau di detik ke-5 agak lumayan orang tahan napas tidak terlalu detik ke-5 baru tahan napas. Iya. Nanti tahan napas, setelah itu nanti Bapak angka 1 muncul. Bapak masukkan mulut seperti ini di pipet dan 0 tiup. 0 tiup. Kita mulai ya. Ya, ini waktu telah berjalan Bapak ya. 5 yang tadi. 6, 5, Bapak tarik nafas, tahan sebentar, 2, 1 masukkan mulut, Bapak tiup. Oke, Pak. Di sini Bapak levelnya alarmnya berbunyi ya. Artinya Bapak ada posisi di level 19 ppm, Bapak yang paling tertinggi dari semuanya yang periksa di sini ya. Artinya Bapak punya kadar CO dalam darah itu sebesar 3,67% Bapak ya. Itu tinggal Bapak tergantung mau mengurangi atau menambahkan semua kembali ke Bapak ya. Yang penting hasil pemeriksaannya Bapak posisinya di level berbahaya. Iya. Itu aja. Oke, Bapak Terima kasih. Ya. Cek kesehatan gratis yang wajib itu diberikan semua masyarakat. Nanti kita akan terang, nanti kita diturun di posyandu lansia Pospindu, kita turun jadi sekolah. Harusnya akan setiap tahun minimal 1 orang wajib untuk cek kesehatan. Hari sudah di LH, hari ini di Reda, besok hari Kamis rencananya di inspektorat. Ya, diupayakan ya.
Gimana? Kita keliling ya, jadi tidak hanya sekolah, jadi ada di Posbindu ada sekian banyak belasan, usia juga belasan, kita keliling setiap masyarakat dia tahu nanti punya kondisi kesehatan, dia wajib tahu. Jangan sampai nanti sudah kena parah baru menyadari bahwa saya ternyata sakit ini, jadi harus dari awal deteksi dari awal, dia tahu bahwa saya ada sakit apa, saya daftar dari awal. Kita gabung dengan Posbindu, jadi dari berapa ya? Kita berenam di Posbindu sendiri, bisa belasan sih, lalu 7, 8, 9, 10, 11. Saya Dr. Tibi Julia Adivina saya di sini nanti di bagian pengamputan cek lagi sekaligus sakit pemeriksaan masyarakat wajib cek kesehatan dari penyakitnya. Iya, terima kasih. Belum. Nanti di angka kelima. Ini kan 15 detik ini. Belum tarik. Nanti di angka 5 baru Pak Raymond tarik napas. 8, 7, 6, 5. Pak Raymond boleh tarik napas. Tahan. 2, 1 masukkan mulut. Pak Raymond tiup yang kencang. Ya, boleh tiup. Ya, langsung tiup. Masih habis kan? Boleh habis. Kalau tadi kan setengah sudah perjalanan ya, tapi hasilnya sudah keluar. Mau ulang? Boleh sih itu. Tadi agak kurang ini. Iya, kurang maksimal kan? Saya lihat kurang maksimal nih. Nanti Berarti kasih habis aja? ya habis saja. Napas yang tadi tahan selama 5 detik itu, nanti pada saat angka 1 muncul sudah masukkan mulut dan 0 kelihatan, dihembuskan sampai benar-benar habis napas yang tadi kita tahan. Nah, kita ulang ya. Oke, siap ya Pak Raymond. Ini waktu telah berjalan 15 detik, nanti angka 5 tarik napas. Silakan duduk. Ya. 7, 6, 5 boleh. Tarik napas. Tahan, pegang sendiri Pak. Masukkan mulut, tiup. Kiri dan kanan, dosisnya 6/12. Lebih sudah boleh jaga kesehatan mata. Hasilnya sudah tetap boleh masih sama ya. periksa mata. Artinya di level 2 ppm ini Pak Raymond posisinya ada di sini. Level hijau ini adalah level yang masih menandakan kita standar aman lah. Artinya yang paling aman adalah 0 sampai 2. Masih 0% kadarnya ya. Kalau 3, 4, 5, 6 ini kebanyakan perokok pasif yang memang benar-benar keseringan terpapar dalam 1 bulan. Umpamanya 1 minggu dia 5 kali terpapar. Kalau kalikan 5 kali 4 minggu yang pasti ada 15 kali terpapar. Kalau kalikan 1 tahun sekian, berarti ada sekitar 50 ke atas terpaparnya. Berarti dia bisa ada di level 3, 4, 5, 6. Ini perokok pasif yang benar-benar keseringan terpapar. Kalau Pak Raymond posisinya ada di 2, ya. Masih standar aman. Oke Pak Raymond ya. Baik, Pak Raymond masih aman, jadi nanti ke sebelah lain ya. Oke. Atau orang yang menggunakan rokok atau dalam kandungan rokok itu ada terdiri dari 4.000 zat senyawa kimia, yang mana 3 zat yang paling dominan tertinggi kadarnya itu adalah nikotin, tar, dan CO. Kalau CO ini itu gabungan dari 4.000 zat senyawa kimia kemudian dibakar dalam 1 batang rokok terus menghasilkan asap. Itu yang ditakutkan, asapnya itu kalau kita hirup dia akan masuk ke dalam tubuh, kemudian dia masuk ke dalam aliran darah CO ini. Nah, dia merusak kadar sel-sel darah merah. Yang mana sel darah merah ini kan mengikat oksigen.
Nah, kalau kadar CO-nya yang lebih tinggi, maka kadar oksigennya berkurang dalam tubuh. Nah, kalau sampai berkurang, maka sel darah merah atau hemoglobin ini dapat rusak oleh CO yang tadi. Kalau sel darah merah yang mati, dia akan menempel di kolesterol. Kemudian kolesterol mati, dia akan menempel di dinding arteri. Nah, dinding arteri itu dinding pembuluh darah, yang mana nanti akan jadi penumpukan di situ. Kalau setengah penumpukan, maka darah yang mengalir akan ada tekanan di penumpukan itu, maka hipertensi namanya. Kalau terjadi langsung tersumbat ibaratnya penumpukan CO2-nya, maka bisa terjadi stroke. Nah, kalau di otak berarti bisa terjadi pembuluh darah pecah dan akan turun ke jantung. Karena saya begini di ruangan kadang-kadang kalau rokok elektrik tidak terlalu, cuma kalau pas mereka Konvensional yang paling tiba-tiba kepala sakit kalau hidup asap rokok. Nah, itu berarti ada sedikit masalah di sisi dalam aliran darah kita. Ada mungkin karena begini, kita bukan hanya terpapar penyebab dari rokok saja, tetapi mungkin dari faktor kita, pola makan kita yang mungkin sering makan makanan yang warung-warung yang siap saji. Kita tahu minyaknya itu dipakai ulang-ulang atau tidak, kita nggak tahu. Jadi makanan juga menjadi penyebab, kemudian pola stres juga jadi penyebab, dan kemudian yang itu asap rokok ini juga jadi salah satu sumber yang paling keseringan membuat orang kena serangan jantung itu asap. Nah, seperti Kalau itu. cium bau rokok tuh langsung keluar dari rumah lagi dari kamar dari Ruangan. ruangan. Baik, Ibu ya, kita mulai periksa dulu ya. Kadar CO-nya berapa persen dalam darah Ibu ya. Nanti di sini ada waktu 15 detik Ibu ya. Tapi saya pakai di detik ke-5 terakhir. Nah, nanti di detik ke-5 Ibu tarik nafas dari hidung. Tahan sebentar selama 5 detik, nanti di angka 1 Ibu masukkan mulut seperti ini, dan nanti kemudian di angka 0 keluar sini Ibu akan hembuskan atau tiup yang nafas tadi Ibu tahan sampai habis ya. Kita mulai ya. Nanti saya panggil. Saya ulang ya. Di sini ada waktu 15 detik Bu. Nanti di angka ke-5 saya pakai 5 terakhir yang paling terakhir. Dari sininya 5 di sininya. Saya contohkan dulu ya. Dihitung. Ini waktu telah berjalan, tapi nanti angka 5 baru Ibu tarik nafas dengan hidung. Ya. 10. Di 10 detik. Di 5 detik terakhir. Nah, angka 5 ini Ibu tarik nafas. Ibu tahan sebentar. Ya. Angka 1 Ibu masukkan mulut, dan 0 baru Ibu tiup. Dan langsung ditiup. Iya, nanti akan hasilnya keluar berapa ppm ya. Kita mulai. Karena tadi ini jadinya masih loading ya. Bentar. Hirup dari hidung. Iya, tarik nafas dari hidung yang dalam. Itu. Kita mulai. Ya. Ini telah berjalan ya. Nanti angka 5 yang terakhir boleh Ibu pegang. Tarik nafasnya. Iya, di 5 yang terakhir baru tarik nafas. 1 masukkan mulut, 0 tiup. Ya, boleh masukkan ya. Oke, baik Ibu, di sini hasilnya adalah 1 ppm ya. Artinya Ibu masih dalam kategori levelnya aman ya. Level hijau ini menandakan bahwa level aman, tetapi yang paling teraman adalah 0 sampai 2 karena masih kadarnya 0%. Kalau 3 dan 4, 5, 6 ini orang-orang yang memang keseringan perokok pasif dan keseringan terpapar ya. Mereka ada di sini ya. Kalau Ibu ada di 1 ppm artinya masih level aman ya. Masih standar aman. Di Bapeda ini mungkin banyak orang yang tidak merokok, tapi kalau di kantor DLH maupun di kita baru jalan dari Kementerian Agama, di KPLP di Pelabuhan itu, merah semua banyak. Iya, kalau di sini memang ada yang merokok. Rata-rata di 20 tahun terakhir mereka isap 10 tahun terakhir. Ini aja kalau pas bos punya teman-teman datang, saya keluar kalau dong merokok tuh saya langsung pindah ruangan. Memang benar-benar Ibu tidak rasa khusus lagi? Tidak ya? Tensinya 100. Ibu berapa hari ini memang kurang. Tidurnya tidur tapi itu kayak kaget gitu ya. Kalau bangun dan sempat tidur. Satu bangun. Iya. Itu namanya tidurnya nggak maksimal ya. Aku ini sekarang barang-barang ini. Berat badannya sama tinggi badannya saat ini ideal ya Bu ya, cukup ya. Iya, dengan tinggi segini berat segini oke lah gitu ya Bu ya. Tingkat perut juga oke, baik. Sarapan? Kemudian
Cuman ibu kurang aktivitas fisik. Tidak ada ya? Nah, katanya Kayak ada kena pada malam. jalan pagi. Kadang sampai jam 3 pagi ya. jadi kalau ada gangguan-gangguan sini pengen Oh boleh. Gula agak naik sedikit ya. Naik sedikit 209. Naik 9. Pokoknya intinya paham. Tadi ada makan? Makan yang berapa? saya belum definisi Tuntutan anak ya bu. saya bukan jam 9. Oke. Sarain. Ini juga bu. Asam urat juga di ambang batas ya. Asam urat. Diabetes, berjari dan Ini sudah kelas 7. Ibu sudah ada. Ini sudah ambang batas. Yang sudah naik lagi. Ini juga ada bikin barang ini naik. Ini juga ini dengan gula. Nah, kalau gula itu kurang konsumsi karena paling pikir pagi saya itu saja. Iya. Kalau ini terus juga tuh pas asam nih Jarang-jarang jarang. biasa acara saja kegiatan. Oke, aman tuh. Pokoknya intinya Bensin juga aman. apa bu ya? Itu bagus. Intinya jalan kaki. Coba ya sama-sama kita Oke. ya. Nah, Ada minum kopi, teh, makanan yang manis-manis, kue. Iya, kalau tidak kopi sering kita terus. Iya, sering. Di rumah tidak ada. Di rumah tidak ada. Di kantor yang malah. Oke. Hampir setiap hari atau tidak? Hampir setiap hari. Kecuali hari Sabtu, orang tua masih hari Jumat. Oke. Masih liburan Sabtu. Sekarang hari Jumat lagi berarti hari Sabtu hari Jumat tidak. Iya. Oke. Kalau konsumsi garam, Bapak kalau makan mungkin suka yang asin-asin. Nah, biasa ikut takaran. Ikut takaran yang masak di rumah. Oke. Itu setiap hari ya? Tiap hari kan? Iya, kalau makan aja. Iya. Kalau untuk konsumsi lemak, minyak goreng, Bapak kalau makan mungkin sayurnya selalu ditumis, ikan digoreng. Tidak juga kadang. Tidak. Kadang-kadang udah sering bos. Kadang-kadang. Tidak setiap hari ya. Untuk konsumsi sayur atau buah, setiap hari makan sayur, setiap hari ya. Untuk aktivitas fisiknya, dalam 1 minggu mungkin ada jalan pagi, jalan sore. Sering. 1 minggu berapa kali? Kayaknya 2 kali. 2 kali ya. Itu lebih dari 30 menit atau kurang dari 30 menit lebih ya? Kadang bisa jam. Iya. Oke. Mohon maaf Bapak izin dalam 1 bulan terakhir ada konsumsi alkohol? Ada. Ada. Tidak setiap hari ya? Tidak setiap hari. Oke Bapak bisa pindah ke sebelah ya? Oke. Jangan bicara. Oke, kita mulai. Kakinya. Oke. Oke, tensinya 100/80 ya. Nadinya normal. Nadinya 77. Yang penting malam jangan suka begadang. Tidurnya maksimal 8 jam ya. Tidur dari jam 11 sampai pagi 8 jam maksimal ya. Oke, karena malam itu pasti tubuh kita mendetoks ya. Kita dikeluarkan racun-racun jam 11 sampai jam 1, jam 2, jam 3, 4 pembentukan sel-sel baru. Jadi kalau kita tidak manfaatkan dengan tidur dengan pulas, sayang, terbuang sia-sia. Oke? Obes sentral ya. Ini lingkar perutnya 90. Berlebihan berat badannya 62. Harus dengan tinggi 152. Mas Bay. Ini dengan tinggi 152 ya, maksimal beratnya itu ada di 55 ya. Jadi waktu kuliah 55 sekarang ya.
Oke, harus berarti gini, aktivitas fisiknya kan tidak ada ya, harus ada minimal 1 hari 30 menit. Pergi jalan-jalan sana di taman kota kah, di mana kah? Jalan-jalan. Jangan makan terus tapi tidak pernah bergerak ya. Apalagi kamu punya orang tua dari riwayat hipertensi ya. Kalau ini masih normal, jadi jangan sampai kita punya pola hidup yang tidak sehat, akhirnya kena lah faktor risiko ini hipertensi ya. Oke, semangat. Semangat Papua bisa. Papua bisa sehat. Semangat. Minggu terakhir ini ibu sering merasa gugup, cemas, gelisah. Dalam 2 minggu terakhir ini ibu tidak mampu mengendalikan rasa khawatir. Setelah kita analisa, tabulasi, ibu punya kejiwaan untuk depresi dalam batas normal ya. Ibu tinggal kecemasan pun dalam batas normal, tidak ada masalah kejiwaan ibu. Ibu lanjut ke sana. E G O R O D Z E C oh betul normal padahal sudah berjalan. Faktornya Terima kasih Bu. Normal. Tapi kan saya sebenarnya pakai kacamata kalau membaca. Tapi nanti membaca. Nanti melihat. Mau difoto lagi? Direkam kah atau apa? Itu biasanya mata kalau macam tidak terlihat. Bagian mana saja kalau saat keringat begitu tahu kan? Di sini. Sama di belakang. Oke, sudah. Silakan. Sudah selesai. Sini. Ya, sudah selesai. Oh, ya. Bapak boleh mata kiri yang ditutup. Bapak sudah. Bapak boleh. Tidak kelihatan. Iya. 6.15. Mungkin gantian mata sebelah Bapak. Mari Bapak, terima kasih. minus hancur dicap riwayat kehidupannya di belakang dia terbuka Setengah sama silinder. Satu. Silinder satu. Oh, iya. Kiri kanan sama. Yang silinder itu kiri. Silinder kiri kanan tidak. kita mulai Tapi minus kiri kanan sama. Harus setengah. Kalau pakai kacamata kelihatan semua sampai di bawah. Yang silindernya Bapak mata kiri ya? Kiri. Satu atau silinder? tapi saya pakai Makasih Bapak. bukan dari 15 detik ini Bapak ada posisi di sini level ini ya. Bapak level 9 ppm ini agak tinggi ya Bapak ya. Artinya Bapak sudah diberikan peringatan, bisa saja nanti beras.
ini level itu sudah berbahaya, level yang sudah harus Bapak berhati-hati ya, karena Bapak ada di 2,07%, kadar CO-nya tinggi, artinya ada 2%-nya kadar CO dalam darah. Kalau Bapak masih terus-terus, nanti Bapak akan terasa sendiri, nanti mungkin bisa kena yang tadi saya bilang, gejala hipertensi, gejala stroke, dan gejala serangan jantung. Ya Bapak ya, itu semua kembali ke tergantung Bapak, mau kurangi atau mau menambahkan. Seperti itu Bapak ya, ini hasilnya agak tinggi sedikit ya Bapak ya, 9 ppm. Oke Bapak, ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Kalau tidak, bisa lagi. Itu Marcelina. Oke. Ini waktu telah berjalan Bapak 15 detik, tapi di detik kelima terakhir ya yang saya minta untuk Bapak tarik nafas. 8, 7, 6, 5. Boleh Bapak tarik nafas, tahan sebentar. 3, 2, 1, Bapak masukkan mulut dan Bapak tiup 0. Iya. Iya, seperti itu Bapak. Oke. Boleh Bapak. Baik Bapak ya. Di sini menandakan Bapak setelah tidak langsung karena Bapak menggunakan OKVAP dalam 3 tahun terakhir, prosesnya agak lama, memang jangka panjang. Di sini Ibu Natalia punya level adalah di 2 ppm ya. 2 ppm ini artinya levelnya ada di sini Bu ya. Ibu ini level-level warna hijaunya adalah level yang menandakan aman. Tetapi yang paling aman adalah 0 sampai 2 karena kadarnya masih 0%. Sedangkan 3, 4, 5, 6 ini aman tetapi masih mempunyai kadar 1%. Sudah ada 1%. Kalau posisi Ibu ada di sini di 2. Artinya masih ada artinya persennya 0,95%. Ini terpaparnya kedua ini karena dari yang tadi hirup asap rokok di rumah tadi. Tapi kalau dalam jangka 1 tahun ke depan masih sering terpapar, bisa naik ke 3. Dia akan naik per tahun. Harusnya dia tidak terbaca, harusnya 0 ya. Harusnya kalau kita aman tidak terpapar sama sekali, itu adalah 0 yang bersih. 0,0%. Itu aman sekali. Tapi kalau seperti 0 begini berarti ada kadarnya sedikit. Dalam jangka proses panjang 1 tahun baru dia bisa naik ke 1%. Pokoknya 1 tahun ke depan saya balik saya periksa kalau Ibu masih sering terpapar, dia bisa berubah menjadi 3 ppm. Dia berubah bisa 1,1%. Ya? Iya. Jadi masih standar ya. Hari ini kami melaksanakan cek kesehatan gratis di kantor Bapeda Litbang Kaimana. Hari ini pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, asam urat, dan pemeriksaan kesehatan kejiwaan, kemudian ada pemeriksaan penglihatan, dan diakhiri dengan pemeriksaan upaya berhenti merokok. Seluruh kegiatan ini adalah merupakan program dari Kementerian Kesehatan di mana untuk mengetahui atau mendeteksi kesehatan secara dini agar dapat dilakukan tindak lanjut selanjutnya. Demikian, terima kasih.